Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai Polda Jawa Barat tidak teliti saat menetapkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan. Wapres meminta agar Polri mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga tuntas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai Polda Jawa Barat kurang teliti saat mengusut kasus Vina dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan. Menurut Wapres, hal ini dibuktikan dengan dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Wapres meminta Polri dapat mengejar 3 DPO dan menuntaskan kasus Vina. Kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang Peggy itu bukan orangnya, ya dicari. Jadi dilanjutkan saja, saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap Peggy itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Jadi saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, jadi sosok yang paling dicari keberadaannya, terutama pasca Peggy Setiawan bebas. Keluarga Vina mendesak Ibtu Rudiana untuk muncul ke publik dan ikut menuntaskan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Putusan pra-peradilan bebas terhadap Peggy Setiawan tak serta-merta menyelesaikan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sejumlah misteri belum terjawab, di antaranya soal keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kapolsek Kapetakan itu disebut sudah tidak terlihat sejak beberapa hari lalu. Sukaesih, ibu kandung Vina, berharap ayah Eki, Ibtu Rudiana bisa muncul ke hadapan publik dan mengungkapkan semua yang ia ketahui agar kasus ini bisa segera tuntas. Pasalnya, sejak kasus ini kembali mencuat, keluarga Vina tak pernah lagi bertemu dengan Rudiana. Sukaesih juga merasa ada yang ditutup-tutupi Rudiana terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menginginkan ketemu biar persoalan ini terang benderang. Soalnya saya dari pihak keluarga ada kemungkinan ya itu masih ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Ya, kayak janggal aja gitu. Ya anehnya kan kita kan sama-sama korban. Tapi kok yang berasa kayak kehilang itu dari pihak keluarga kami aja. Tak hanya Rudiana, sosok Aep yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki juga mendadak hilang bak ditelan bumi. Aep yang pernah menyebut Peggy Setiawan adalah Peggy Perong yang ada di lokasi saat kejadian masih dipertanyakan keberadaannya. Bahkan keluarga pun mengaku tidak mengetahui keberadaan Aep. Emang awalnya orang tuanya di sini emang bahkan adik emak itu anak itu ya namanya bocah itu kan di mana aja, buktinya kan kerjanya di Cirebon ya, karena namanya usaha di mana aja mungkin gitu. Jadi dan sekarang kejadian begini ya nggak tahu, jadi nggak ngerti, mak nggak paham. Sekarang berarti di mana katanya? Nggak tahu sekarang mak nggak pernah ngeliat ini. Tim Liputan Kompas TV berusaha menelusuri keberadaan Aep di kampung halamannya di Bekasi, namun tak membuahkan hasil. RT setempat bilang pernah ada polisi yang meminta keterangan untuk mencocokkan data Aep pada Juni lalu. Juni berarti? Kalau nggak salah bulan Juni ya, malam-malam kita dikumpulin, nggak taunya nyocokin data, nggak taunya datanya sama. Itulah Bimaspol Karangasih. Cuman menanyakan aja, ini bener nggak nama alamat sini gitu, nggak tahu di mananya. Cuman kebetulan keluarganya langsung kontak ada gitu. Selama pencarian kita nggak tahu juga, emang jarang ketemu orangnya gitu Bu, jarang ketemu. Terus gimana ya? Ya emang jarang ada di sini gitu. Yang saya tahu kan emang keluarga besarnya di Wakarta. Merasa dirugikan dengan kesaksian Aep, Peggy Setiawan melalui tim kuasa hukumnya berencana melaporkan Aep. Peggy menilai kesaksian Aep beberapa waktu lalu merupakan kesaksian palsu. Apakah Kang Peggy sendiri mengenal Aep atau tidak? Sama sekali tidak pernah kenal sih, tidak pernah kenal sama sekali. Baru mendengar saat dia memberikan kesaksian? Ya benar. Ya terus pertama tuh sangat disayangkan sih kesaksian Aep tuh, ya benar tidak
tidak bermoral gitu. Kesaksiannya itu palsu banget. Tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap AF karena memberikan keterangan palsu. Karena kasihan juga 5 narapidana itu kan karena kesaksian AF juga. Jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk AF. Tak hanya Peggy, kuasa hukum keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga turut melaporkan AF atas dugaan memberikan kesaksian dan keterangan palsu ke Barreskrim Polri. Selain AF, tim kuasa hukum juga melaporkan saksi bernama Dede atas tudingan yang sama. Kesaksian AF dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana. Ya patut diduga tidak benar, maka kita uji. Menanggapi laporan tersebut, polisi akan meneliti terlebih dahulu terkait dugaan keterangan palsu dari AF dan Dede. Polri setiap ada laporan tentu kami menerima menjadi hak para pelapor dan tentu langkah yang dilakukan akan melakukan penelitian, mengkaji, menganalisis terhadap setiap laporan-laporan. Tentu ini menjadi pada tugas Polri. Namun tentu kita akan cermati, kita analisis dengan apa yang menjadi bagian daripada laporan tersebut. Penyidikan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kini sudah dibatalkan atas perintah Pengadilan Negeri Bandung. Polisi kembali harus melakukan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Kompas yang kembali dengan informasi DPR periode 2019-2024 menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung.